giant goldfish. Nerede dur bakalım şimdi. Follow the sea. Ama bitte ins Kathedrale. Ben diyorum ya oradan bir yerden gelmiştik hatırlıyorum. Mama. Kann man bitte ins Kathedrale? Ja. Nur wenn du ins Gebäude willst, dann brauchst du Tickets. That's the Leopold Fountain. Berdiri sejak abad 17 ya, 1686. Wow. Wow. Aber die haben keine stabile Dynastie. Ancient sekali. Es gab auch einen von hier, dieser Dynastie. Wow. Wow. Oh my god. Wow. Wow. Hast du das schon richtig gelernt? Wow. Katedrals. Wow. Wow. It's beautiful. It's really beautiful. Sorry. Oye, Pero muy moderno eso de cabeza modernísimo para el día de hoy. Vale, ahora vamos a esta mezcla, ¿no? Por eso quería yo agarrar este sitio sí o sí, porque sé que no lo van a robar y ya están en ello los japoneses y los Qué raro. Iya ya. Oh, udah ditutup berarti ya. Makanya sepi. Wow. Iya. Wow. This or this? Let's see.
Wow. So romanisch, so wie Osnabrücker Dom. Ja. Und da haben die dann dieses, Stein. ja, diese Barockkiste. Wir haben so lange überlegt, was Schokolade. Da geht's erstens Gäste. We're going down back to the first place. Okay, that's the view. Okay, cool. Okay. Deswegen sagen. So, Coca-Cola, Apple Juice, Orange Juice, Lamb Sausage. Lamb sausage. Yeah, try that. Lamb sausage. Nggak jadi salah tadi. Yang tadi yang satu lagi tuh. So, are we ready to order? Yes. Itu ada apa ini? Atau Lam lemoni, lam kering. Sedotannya bukan kertas ya, apa sih? Bambu. Kayak kertas ya. Tapi di sana nggak ada. Di Indonesia nggak ada yang kayak gini. Untuk mengurangi sampah. Sampah plastik. Sejak beberapa bulan. Oke, jadi semuanya harus mengurangi. Di Indonesia belum ada yang sedotan dari ini. Pasti yang kertas, tapi kertas kan gampang meleot gitu loh. Gitu. Kalau ini kayaknya masih kuat ini. Ya. kalau di Indo kertas deh, beneran kertas. Iya, kertas. Iya. Dulu aku tidak suka karena ya. Terasa lebih primitif. Betul. Tidak. Iya. Betul. Tapi ini beda. Iya, nggak ada rasanya rasa ya. kertasnya. Netral. Plum bukan plum ya? Iya, Linek. Ja, bahasa Jerman Pflaume. Pflaume. PFL. Oke. Susah. Pflaume. Soja nggak tahu. Harus coba sih. Du weißt auch nicht, ne? Die hat irgendeinen Namen. Gnocchi kayak ini ya, kayak apa? Die hat irgendeinen Kayak tepung gitu kan. Jadi Tapi kayak dari kentang. tepungnya tepung Tepung kentang. Itu kayak Spätzle sind die doch eigentlich. Iya, so Tapi ini dari kentang. Iya, mereka handmade dibikin ya Iya. kayak orang yang bisa bikin Iya. apa sih? Cilung. Cakep. Cool. Lucu ya? Infisol, Es krim pakai Iya. warna itu jauh. Penasaran ya? Das sieht immer noch so aus. In Deutschland so, vom Krieg ist immer noch so. Brauchst du gar nicht. Das war mal. Ist immer noch so. What is this? Ini lukisan atau kayak ini ya apa? Lukisan sih itu.
Banyak artis di sini. Oke. Berasa di Venesia, Italia. Bagus, sungainya juga bersih. Itu ada perahu wisata. So many tourists here from many countries. Open Hope. Wow, itu berarti dulu itu peninggalan masa-masa perang dunia ya. Karena memang kepemimpinan Jerman itu melebar, tapi sekarang memang sudah ditiadakan. Tapi itu adalah sisa-sisa sejarah. Wow. Kita masih ada waktu setelah dari Charles Bridge atau Karl Moss. Kebetulan sekarang juga sudah masuk waktu sore menjelang malam. Jadi kita pergunakan waktu sore hari ini untuk survei transportasi umum apa yang harus kita pakai buat ke bandara besok. Karena besok kita mau lanjut lagi menjelajah ke negara Eropa lainnya, yaitu Roma, Italia, dan Vatikan. Karena tahu sendiri kan, letak bandara pasti jauh dari pusat kota. Biar besok perjalanan yang lancar dan tidak terburu-buru, kita sempatkan survei sebentar. Karena kita belum tahu informasi transportasi umum apa yang harus digunakan ke bandara, kita mau tanya-tanya dulu ke pusat informasi di stasiun Praha Hlavní nádraží. Setelah kita dapat informasinya, kita langsung survei ke stasiun tujuan di mana stasiun tersebut merupakan tempat pool bis untuk menuju bandara. Kita surveinya nggak sampai menuju bandara ya. Jadi, kita hanya cukup tahu di mana lokasi persis kendaraan umum yang bisa ngangkut kita ke bandara besok. This is 119. Yeah, Terminal 2. Terminal 2 ya. Yeah, because for Schengen area. Ya. Yeah. Berarti setiap berapa? 30 menit. 30 menit It will be not sekali. a weekday, no? It will be one of those, so every 10 minutes or so. Ya, terlalu lama lah intervalnya. Oke. Guys, ini kan ada sudah 2000 krona. Keluar aja ya. Gara-gara 2 tiket kita itu tidak terstempel dengan baik dan benar. Nah, tadi udah distempel ya. This is our learn. Jadi dalam perjalanan kita balik ke apartemen, ada pemeriksaan tiket penumpang secara rutin saat kita lagi naik metro. Petugasnya bukan cek penumpang secara random atau sampling ya, tapi semua penumpang memang dicek satu persatu. Saat itu kebetulan keretanya juga lagi nggak penuh. Dari kami berempat, ternyata 2 di antara kami, yaitu gue dan Paksu, tiket kita berdua kedapatan tidak terstempel atau tervalidasi. Padahal jelas-jelas saat kita naik tram pada hari ini, saat kita mulai seharian menjelajah, di video kelihatan kan gue lagi masukin tiket ke mesin validasi tiket pas di tram, biar tiketnya terstempel tanggal dan waktu saat kita gunain pertama kali. Pada waktu kita mau naik metro pun, sebetulnya kita lakuin validasi tiket lagi di mesin di stasiun. Tapi saat itu gue dan Paksu validasi tiket di mesin yang sama, sedangkan Om dan Tante validasi tiket di mesin yang berbeda. Sekedar informasi, sebetulnya mesin validasi tiket di dalam tram maupun di stasiun itu ada beberapa ya. Tujuannya
tujuannya biar nggak nimbulin antrian. Berarti saat kami validasi tiket pertama kali di tram itu, tiket kami berempat sebetulnya belum terstempel tanggal dan waktu, karena kita validasi di mesin yang sama. Lalu kami validasi tiket lagi kedua kalinya saat di stasiun, tapi validasi di mesin yang berbeda, dimana gue dan Paksu validasi tiket di mesin yang sama, sedangkan Om dan Tante validasi tiket di mesin yang berbeda dengan kita berdua. Nah, pikiran detektif gue pada saat itu nganalisis kalau semua mesin validasi tiket yang disediakan di dalam tram maupun di stasiun itu dibutuhin tinta untuk mencetak tanggal dan waktu saat kita memasukkan tiket ke dalam mesin. Apesnya gue sama Paksu udah 2 kali validasi tiket di mesin yang sama, ternyata mesin validasinya zonk alias tintanya habis. Dilalahnya pada malam itu kita kedapatan ada petugas yang mengecek tiket. Apes bener lah ya kita. Hahaha. Ya sudahlah, mereka sebagai petugas kan memang sedang menegakkan aturan dan kebijakan yang ada. Jadi setelah kita ngejelasin kondisi yang ada dan setelah mereka juga ngejelasin rules atau aturan penggunaan tiket beserta denda apabila kita menyalahi aturan, di saat itu juga kita langsung membayar denda sebesar 1.000 koruna per orang atau total 2.000 koruna untuk 2 orang, sehingga total uang yang harus kita keluarin untuk bayar denda adalah hampir 1,7 juta rupiah. Sekedar informasi ya, di negara maju seperti Republik Ceko ini nggak ada yang namanya kebiasaan memberikan uang suap atau uang sogokan ke petugas biar nggak kena denda yang besar. Aturan tetaplah aturan yang harus tetap ditegakkan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama atau sebagai efek jera kepada siapapun itu. Yap, ini pertama kalinya kita kena denda di negara orang. Ingat ya teman-teman, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita harus menghargai kebijakan dan aturan yang ada. Sebagai pembelajaran buat kejadian ini, jangan lupa untuk langsung mengecek tiket setelah tiket divalidasi ke mesin. Jika belum terstempel tanggal dan waktu, bisa gunain mesin validasi tiket lainnya yang ada di situ. Kalau ternyata di situ semua mesin error, segera lapor langsung ke driver apabila kalian sedang naik tram atau lapor ke petugas loket stasiun sebelum kalian naik metro.